untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia memang ada banyak cara. Ya, strategi untuk mengisi kekurangan pemain. Mengintip profil Mauro Zylstra, striker potensial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian talenta baru untuk memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan oleh PSSI, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Mauro Zylstra, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di klub Belanda, FC Volendam U21. Mauro Zylstra disebut-sebut memiliki potensi besar untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi tersebut, dan harapan publik tanah air untuk melihat Garuda berlaga di Piala Dunia semakin tinggi dengan kehadirannya. Mauro Zylstra bukanlah nama yang asing di kalangan pencinta sepak bola muda di Belanda. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Bandung. Dengan usianya yang baru 19 tahun, Zylstra telah menunjukkan bakat besar sebagai seorang penyerang. Tinggi badannya yang mencapai 188 cm menjadi salah satu keunggulan fisiknya, membuatnya menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Zylstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AS Alkmaar, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kesempatan bermain, dia kemudian pindah ke Akademi Amsterdam FC. Langkah ini membawanya lebih dekat ke panggung sepak bola profesional ketika NEC Nijmegen merekrutnya pada tahun 2022. Di NEC Nijmegen, Zylstra diberi kepercayaan untuk bermain di dua level kelompok umur sekaligus, yakni U18 dan U21. Dia mampu mencatatkan performa yang sangat impresif dengan torehan 18 gol dalam 26 pertandingan di kedua level tersebut. Penampilan cemerlangnya ini tidak hanya membuatnya dikenal sebagai salah satu striker muda yang potensial di Belanda, tetapi juga menarik perhatian klub lain. Tak butuh waktu lama bagi FC Volendam, klub yang berkompetisi di Eerste Divisie, untuk melihat potensi besar yang dimiliki Zylstra. Musim 2024-2025, Zylstra resmi bergabung dengan FC Volendam U21. Meskipun di laga pembuka Eerste Divisie 2024-2025 ia belum masuk skuad utama ketika Volendam harus menelan kekalahan 4-3 dari Graafschap, Zylstra tetap dianggap sebagai prospek jangka panjang yang menjanjikan bagi klub tersebut. PSSI yang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia tentu tidak melewatkan kesempatan untuk memantau perkembangan Zylstra. Kabarnya, PSSI sudah memasukkan nama Zylstra dalam daftar pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia, terutama di lini depan yang selama ini dianggap masih kurang tajam. Mauro mengaku masih menunggu kepastian kapan bisa berangkat ke Jakarta. Sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar Mauro, seperti penuturan Yusa Nugraha. Usai VC dengan Kemenpora, bek keturunan 34,7 miliar rupiah akui sudah komunikasi dengan PSSI. Pemain keturunan dengan nilai pasar 34,7 rupiah miliar, Tristan Goijer menjadi pemain keturunan Indonesia berikutnya yang dikabarkan bakal dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia di round 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rupanya, Tristan Goijer juga sudah berbicara dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI pada beberapa waktu lalu. Pembicaraan cukup positif.
Goijer sendiri baru saja bergabung dengan klub Eredivisie, PEC Zwolle, usai dipinjamkan oleh Ajax Amsterdam sampai akhir musim 2024-25. Meski usianya masih 19 tahun, Goijer sudah punya cukup banyak pengalaman di level senior. Ia bermain 9 laga Eredivisie musim lalu bersama tim utama Ajax. Ia melakoni laga perdana bersama PEC Zwolle musim ini melawan FC Utrecht. Goijer langsung dipercaya tampil sebagai starter di pos bek tengah. Tristan Goijer mengakui telah berkomunikasi dengan PSSI pasca melakukan panggilan video dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Tristan Goijer yang kini dipinjamkan ke PEC Zwolle sempat membuat heboh ketika melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora untuk urusan pemain diaspora, yakni Hamdan Hamedan. Via Instagram Stories-nya, Hamdan Hamedan menunjukkan dirinya sedang video call Tristan Goijer. Usai story itu viral, YouTuber yang kerap melakukan wawancara dengan pemain keturunan, Yusa Nugraha, bertanya dengan Tristan Goijer via DM Instagram. Ia bertanya apakah Tristan Goijer sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain didikan Ajax itu pun mengiyakan dan mengaku pembicaraan dengan PSSI cukup positif. Ia ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Ia pembicaraan yang bagus, kata Tristan Goijer ketika ditanya oleh YouTuber Yusa Nugraha. Sebagai pemain belakang, Goijer punya kemampuan passing yang baik. Di laga melawan FC Utrecht catatan passing bahkan sempurna 100% usai melepas 12 operan sukses dari 12 kali percobaan. Kemampuan ini tentu sangat dibutuhkan dalam sistem permainan yang dibangun ST di Timnas Indonesia, yaitu bermain operan pendek dari belakang. Kemampuan bertahan Goijer juga cukup mumpuni meski posisi aslinya bukan bek tengah. Ia mencatatkan 2 kali menang duel udara dari 2 kali duel. Skill bertahan Goijer sudah terlihat sejak di Ajax musim lalu. Di Sitat Wascoret, ia mencatatkan rata-rata 3,1 tackle, 1,3 sapuan, dan 0,4 intercept sukses di Eredivisie. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Kekurangan pemain. Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Maka dari itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarier di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi Timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram _Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin. Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat The Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Martin Paes merasa terhormat bisa membela Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu sudah tidak sabar menunggu September 2024. 4 bulan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak April 2024, Martin Paes baru mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk sah memperkuat Timnas Indonesia.
Perpindahan Federasi Martin Paes sebelumnya terhambat statuta FIFA. Pasalnya, kiper berumur 26 tahun ini pernah bermain untuk timnas Belanda U21. Namun, PSSI tidak menyerah. Organisasi pimpinan Erick Thohir itu terus mengupayakan ke FIFA agar perubahan asosiasi Martin Paes dapat dikabulkan, usaha PSSI berbuah hasil. Erick Thohir mengumumkan pada Minggu, 18 Agustus 2024, Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes rencananya bakal dipanggil timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Merasa terhormat dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Sampai jumpa pada September 2024, ujar Martin Paes. Yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda and. Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya dengan bertandang ke Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024. Skuad Garuda akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berangkat ke Jeddah pada 1 September 2024 dan memulai latihan pada hari yang sama. Debut Paes berpeluang terjadi ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Martin Paes bermain buat timnas Indonesia. Setelah proses panjang, kiper Martin Paes akhirnya kini sah membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di media sosial pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional. Terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya, untuk diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah disumpah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April kemarin. Akan tetapi, pemain berusia 26 tahun itu belum bisa membela timnas Indonesia. Sebabnya, Paes pernah membela timnas Belanda kategori kelompok usia kala sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan, bahwa pemain tidak bisa memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes sendiri pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. PSSI selanjutnya ambil langkah dengan memperjuangkan Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sidangnya digelar pada 15 Agustus kemarin. Akhirnya, seperti diumumkan Erick Thohir, Paes kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Diyakini, kiper FC Dallas itu bisa bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September nanti. Mauro Ziljestra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI, tinggal terbang ke Indonesia. Mauro Ziljestra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Ziljestra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Ziljestra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Ziljestra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi.
Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Aku tanya gimana prosesnya, proses buat timnas Indonesia, atau masih belum? Dia kemarin jawabnya seperti ini, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia, jadi aku berharap secepatnya, ujar pemilik channel YouTube Yusa Nugraha di akun resminya soal wawancaranya dengan Mauro Zijustra. Terus aku reply dia kan, aku bilang, kamu sudah proses semua berkas-berkas bro? Aku juga berharap bisa cepat, lanjut Yusa Nugraha. Dia, Mauro Zijustra, jawab, aku sudah kirim semua berkas, jadi aku sekarang tinggal tunggu saja, jelas Yusa Nugraha dalam video yang diunggahnya di YouTube dengan judul, The Unroads, Breaking. Ini dia yang tajam, nama Mauro Zijustra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zijustra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zijustra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zijustra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-2024. Mauro Zijustra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zijustra berasal dari Bandung sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Menarik menantikan kelanjutan kabar naturalisasi Mauro Zijustra. Akankah dia bisa segera resmi dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda? Breaking news, Shin Tae-yong konfirmasi tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnya. Skuad Garuda dalam waktu dekat akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkapkan saat menyaksikan laga Maluku United melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Laga itu dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024, sore waktu Indonesia Barat. Elkan enggak dipanggil, kata Shin singkat. Belum diketahui pasti apa alasan Shin belum memasukkan nama Elkan. Ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak play-off Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 pada 9 Mei. Pasalnya setelah itu, nama Elkan Bagot pun menghilang. Shin tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di dua partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Padahal, Elkan bisa dibilang merupakan pemain langganan yang dipanggil Shin. Tercatat sejauh ini bek Blackpool itu sudah mencatat 22 penampilan bersama timnas Indonesia sejak 2021. Cukup disayangkan juga apabila Elkan tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner saat bertandang ke markas timnas Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Timnas Indonesia tergabung di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama dengan timnas Jepang, timnas Bahrain, timnas Cina, Arab Saudi, dan timnas Australia. Ajang itu akan berlangsung 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Indonesia akan melakoni dua laga perdana pada 5 dan 10 September 2024. Setelah menyambangi markas Arab Saudi, tim Merah Putih akan menjamu timnas Australia di Jakarta. Pelatih Australia waspada Ms. Hilgers de Unroads, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.
Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Hyom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia penuh pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilegi bisa kembali ke Socheros dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgersdaan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Proses naturalisasi ular Romani semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini.